Hai, di video kali ini gue bakal ngerjain tugas pertama dari animasi 3 dimensi. Sebelum itu kita klik dulu viewport yang Y. Ini karena apa? Karena jika kita melakukan modifier, kasih mirror, lalu kita pilih objeknya ini, biar tidak perlu gonta-ganti yang bagian sini. Nah, misal ya, kalau kalian pakai yang bagian X viewport ini, nah jika kalian mau mirror objeknya itu harus ngerubah dari X ke Y, dan itu untuk ke tingkat selanjutnya itu bakal sedikit merepotkan. Jadi usahain kalau mau modeling itu di viewport yang Y biar nggak begitu ribet nantinya. Oke, kita hidden dulu yang lampu ini sama kameranya, kita klik H untuk hidden, atau kalian juga bisa uncheck yang sini, yang bagian mata ini. Nah, kita drag file gambarnya ini, kita drag langsung S untuk scale up gambarnya, lalu aktifkan gizmos move dan scale. Untuk rotationnya saya kira nggak perlu, nggak. Kalau rotation kita bisa pakai R, shortcutnya R aja. Kita pindahkan, lalu kita shift A, kita tambahkan cup lagi. Oke, pertama aku bakal modeling yang helikopter. Kita scale sedikit buat badannya, lalu shift D, S, kita geser sedikit ke sini. Oh ya, di scale dulu, geser lagi. Oke, segini cukup. S lagi, kayaknya harus di S lagi lah. Disesuaikan aja sama gambarnya yang udah dikasih. Lalu kita bisa buat atasnya sini, kita bisa pakai loop cut. Kita klik tab yang bagian ini, lalu Ctrl R untuk loop cut. Geser ke sini, agak sesuaiin aja agar membentuk kotak, kan ini ada kotak ke atas sedikit gitu. Oh ya, setelah klik ini, kalian pindahkan dari yang bagian vertex ke face. Caranya kalian bisa klik yang panel yang atas ini. Ini dari vertex atau titik, kalian pindahkan ke face ini. Kalian juga bisa pakai shortcutnya 1, 2, dan 3. Yang 2 itu untuk mindahin yang garis atau add ke. Nah, untuk 3 itu face atau sisinya. Yang 1 itu untuk vertex atau titik. Kita pindahkan yang ke yang ketiga atau face. Lalu kita untuk extrude sisinya agak ke atas dikit. Oke, ini selesai. Lalu kita tambahkan lagi buat yang bagian ini, shift D lagi. Oh ya, jangan lupa kalian pergi ke viewport yang X ini biar agak mempermudah kalian untuk untuk geser-gesernya. Soalnya kalau kalian geser ini kayak gini, itu bakal mindah posisi X dan Y dan Z-nya. Nah, misal kalian cuma pakai yang viewport ini, itu kalau kalian mindah itu yang bagian sini itu bakal kepindah bagian yang Y-nya aja. Dan kalaupun kalian mindahnya kayak gini, yang X itu nggak bakal kepindah. Nggak bakal pindah posisi. Nah, lihat aja yang ini, location X pasti 0. Nah, lanjut kita S, lalu scale bagian yang Y. Kalian gunakan yang kotak ini untuk scale, yang ini untuk geser. Oke. S lagi, lalu S lagi yang bagian yang X. Pindah ke viewport X, geser X, S, Y untuk scale ke Y, atau kalian juga
bisa gunain yang kotak tadi untuk scale gizmosnya. Gini, lalu kalian klik R untuk rotasi. Nah, ini fungsi viewport. Ya ini kalau kalian nggak pakai viewport view tadi, kalau kalian klik R itu bakal ya kayak gini, pindah rotasinya. Tapi ada cara lain. Kalian klik yang tadi R, lalu tambahin X buat rotasi ke sumbu X. Nah, kalaupun kalian nggak mau gitu, bisa pakai viewport yang aku bilang tadi. Tinggal klik R aja, udah tinggal rotasi. Itu doang. Nah, lanjut untuk baling-balingnya, kita bisa shift D yang ini lagi. Z untuk ke arah sumbu Z, lalu S, Z. Untuk scale ke sumbu Z aja. Nah, setelah ini kita usahain nyesuaiin dulu. Nah, kan kemarin kita udah belajar tentang gizmos. Kalau kita mindahin gizmosnya ke sini, klik ini lalu pindah, klik ini, klik aja gizmosnya biar pindah. Lalu di bagian objeknya klik kanan, set origin ke origin 3D course. Nah, sekarang kalau kita rotation objek yang ini, itu bakal ngerotasi searah dari gizmosnya. Nah, untuk ngereset gizmos, kalian bisa klik shift lalu klik C. Nah, itu bakal otomatis ngereset titik gizmosnya. Nah, untuk objeknya kalian reset juga origin to center mesh. Nah, kan kalau kalian lihat baling-balingnya ini ada agak ronggar gitu ya. Kalian caranya itu kalian pergi ke tab, klik tab, lalu klik A untuk seleksi semuanya. A untuk seleksi semua. Nah, setelah itu pergi ke viewport Z. Lalu kalian pindahkan aja ini ke sini. Segini lah. Agak dibesarin lagi, kerasa. Kalian geser lagi. Nah, kira-kira segini. Terus setelah itu kita nggak perlu set origin lagi, karena otomatis originnya itu udah ada di tengah sini. Karena tadi kita mindahin itu saat edit mode. Nah, kita tinggal shift D, klik R, lalu ketikkan 90 buat rotasi 90 derajat. Lalu kalian klik yang baling-baling 1 dan 2 ini, kalian klik shift D lagi, lalu klik kanan, klik kiri, kalian R, lalu 90 lagi, 180 maksudku, R 180. Nah, otomatis bakal ngerotasi ke 180 derajat. Kalian bisa hold shift, lalu klik yang lainnya, lalu klik kanan join agar menjadi satu. Nah, segini cukup. Yap, S. Nah, gini udah. S set mungkin. Oke, that's good. Oke, untuk yang bagian bawah kita shift A lagi, kita tambahkan yang bagian mesh, kita pilih silinder. Nah, ini ada menu panel yang bagian bawah sini muncul, kalian klik aja. Lalu kalian bisa pindahkan lokasinya ke set sini. Nah, aku akan jelasin satu hal, yaitu yang bagian vertex ini kalian bisa kurangin aja, nggak perlu 32 karena apa ya, kebanyakan mungkin kalau bikin kayak gini yang low poly itu 32 untuk tabung itu kebanyakan. Kita pakai 16 aja, setengah dari 32. Lalu kalian juga kalian bisa ngecilin radiusnya ini, lalu
depth-nya untuk memanjangkan juga bisa buat kalian lakukan pakai depth ini buat manjangin. Nah, ini kan searah sumbu X. Nah, kalau rotasinya juga bisa pakai yang bagian sini, kita rotasi, klik jadi 90. Otomatis bakal ngerotasi 90 derajat. Lalu kita pindahkan sini. Untuk lokasinya gini, udah cukup. Set segini. Nah, habis ini kan ini ada dua ya. Kita pergi ke yang ini, panel yang ini, yang kayak gambar kunci ini. Kalian klik add modifier, lalu tambahkan mirror. Nah, untuk mirror object, kalian klik yang pipet ini, lalu klik ke yang kotak ini, yang bagian badan. Nah, otomatis bakal mirror objek yang tabung ini segaris lah, sesumbu X ini. XY buat ngecilin lagi dan jadi. Nah, aku bakal kasih tips lagi satu hal. Kalian bisa select ini semua. Nah, habis itu kalian klik M. Ini fungsinya buat bikin folder di bagian sini. Kita ganti helikopter. Oke. Nah, kalian bisa lihat yang bagian panel ini. Ini itu folder di Blender. Nah, jika kalian uncheck yang bagian mata ini bakal otomatis ngehidden semua yang helikopter. Nah, untuk geser kalian nggak bisa ngeklik ini gitu, nggak bisa. Kalian harus semuanya gini baru bisa kalian geser. Nah, kita bakal modeling yang anjing. Kita hidden dulu yang helikopter biar nggak ganggu. Lalu shift A, kita tambahkan kubus lagi. Agak perbesar, scale segini cukup. Lalu shift D lagi, S, SZ, S. Kalian bisa pakai ini juga yang Gizmos tadi yang udah aku bilang, biar agak mempercepat. Tapi kadang aku pakai shortcut juga sih. Ini geser, kecilin ya. Nah, segini cukup. Lalu kalian pergi lagi ke add modifier, kalian pilih mirror yang ini, lalu mirror object kita pilih yang kotak ini, kubus ini, yang bagian badan, lalu klik juga yang bagian Y biar mirrornya semua kaki dari depan sama belakang. Nah, jika kalian ngeklik yang Z ini bakal mirror ke bagian atas, karena kan sumbu Z kan atas, sumbu Y di bagian sini, dan X sumbu Z bagian sini. Oke, kita lanjut buat modeling ekornya. Shift D lagi, S, scale, S, oke, segini cukup. Lalu shift D lagi buat bagian leher. Scale. Enggak, masih kurang. Udah cukup. Lalu agak diturunin mungkin. Shift D, R, scale.
Oke, kita tinggal modeling yang bagian telinga doang. Shift D lagi, S, ke viewport yang Z, biar nampilin yang atas. Gini. Yap, kalau kalian rotasikan sedikit aja, segini, lalu agak ke bawah, drop ke bawah. Nah, habis ini kita pilih modifier mirror lagi. Tapi dipilih ke yang kepala, jangan yang badan. Nah, selesai. Lalu kita nyalain yang helikopter lagi. Kita scale yang anjing dulu biar lebih besar. Agak sama, biar samalah sama helikopternya. Segini cukup sih. Segini. Nah, sekarang aku bakal jelasin render. Material dulu sih. Kalian bisa pilih yang ini, yang bagian opsi setting, viewport setting ini. Atau kalian bisa klik Z. Ini shortcutnya buat milih ini antara material preview, wireframe, solid, atau render. Untuk wireframe itu cuma nampilin garis hitam-hitam gini doang. Yang mana ini kayak ya garisnya. Lalu untuk solid ini dipakai buat saat kita modeling yang bagian ya, saat kita modeling ya standar lah, modeling biasa. Nah, sedangkan untuk material preview ini buat pas material. Untuk render ini buat ngelihat hasil rendernya. Kita nyalain kamera sama lighting. Nah, kita pergi ke material preview aja. Kalian bisa